Halo teman-teman sekalian, kali ini kita akan belajar membuat sebuah program yang akan mengkonversi nilai angka menjadi nilai huruf. Untuk memahami program yang akan dibuat, kita mulai dari demonstrasi programnya terlebih dahulu. Programnya saat pertama kali dijalankan, dia menjalankan file index PHP ya. Di dalam file index PHP atau saat program pertama kali dijalankan, dia menampilkan sebuah inputan form yang berisi nama, nilai tugas dengan bobot 0,2, nilai UTS dengan bobot 0,4, dan nilai UAS dengan bobot 0,4. Total dari bobotnya adalah 1 ya. Ini menunjukkan persentase bobot nilai keseluruhannya adalah 100%. Oke, misalnya kita isi yang pertama adalah namanya Priyadi, kemudian nilai tugasnya misalnya 40 yang pertama, kemudian nilai UTS-nya misalnya 60, berikutnya nilai UAS-nya misalnya 100 ya. Setelah itu kita bisa klik tombol lihat hasil ya. Setelah klik tombol lihat hasil, kita akan diarahkan ke output huruf Priyadi. Di sana yang pertama menampilkan data mentah ya, yaitu inputan dari form yang sudah kita berikan sebelumnya, yaitu nama, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Kemudian menampilkan akumulasi nilainya, yaitu 72. Nah, 72 nanti dikonversi menjadi B. Kita bisa mensimulasikan dengan nilai-nilai yang lainnya dan kembali ke form input dengan klik kembali. Misalnya yang kedua namanya Jogianto ya. Kemudian nilai tugasnya misalnya 90 ya. Kemudian nilai UTS-nya misalnya 70, nilai UAS-nya misalnya 60. Datanya kurang lebih nanti seperti ini. Kemudian kita klik lihat hasil. Nah, dia menampilkan nilai huruf C dengan detail data kurang lebih seperti ini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Untuk membuat program seperti itu, yang pertama kita perlu membuat file index PHP ya, di dalam sebuah folder ya. File index PHP ini nanti akan dijalankan ketika foldernya diakses melalui sebuah browser yang ada di server PHP. Dalam hal ini saya menggunakan SAM ya. Di dalam file index PHP ini kita menulis sebuah kode HTML. Jadi nanti ini sebagai pengetahuan buat teman-teman sekalian bahwa di dalam file berekstensi PHP kita boleh menuliskan kode-kode HTML secara utuh ya. Bahkan di sini tidak ada program PHP-nya ya. Bagian pertama ini merupakan judul dari halaman yang kita buat, yaitu input nilai mahasiswa Priyadi. Kemudian kita berikan styling sederhana agar lebih rapi menggunakan CSS, yaitu bagian label ya, kita displaynya grid, kemudian template kolomnya auto, kemudian paddingnya 10 pixel, kemudian bagian tag inputnya kita padding 10 pixel, font size-nya 12, dan tag allegiance-nya left ya. Selanjutnya kita masuk ke bagian form ya. Perhatikan di sini bahwa actionnya kita arahkan ke file yang akan mengelola post dari form ini ya, karena form ini menggunakan metode post. Kemudian berikutnya ada label dan input ya. Labelnya, formnya ini mengarah ke nama ini ya. Kemudian di sini labelnya kita beri keterangan nama. Kemudian inputnya ini name-nya kita berikan nama. Kemudian ID-nya MHS ya. Untuk ID-nya karena tidak dipakai ini bisa diabaikan ya. Berikutnya yaitu membuat label formnya tugas ya. Tugasnya ini samakan dengan name-nya di sini ya. Kemudian ini keterangan sesuai dengan yang akan kita berikan. Kemudian tipenya teks ya. Selanjutnya nanti ada nilai UTS sama formatnya ya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah name dan fornya ini. Kemudian nilai UAS, formatnya sama ya. Yang perlu diperhatikan bagian for dan name-nya ini. Selanjutnya kita berikan input bertipe submit ya. Ini untuk membuat tombol formnya nanti mengarah kemana ya. Dengan value-nya lihat hasil. Ini merupakan teks yang ditampilkan pada tombol submit ini ya. Selanjutnya kita buat output huruf Priyadi ya. Program ini nanti akan menerima data dari post pada file index PHP ini ya. Nah, nanti kita masuk ke sini. Karena ini menerima data post dari file index PHP ini, kita bisa menangkap nilai-nilainya dan menyimpannya ke dalam variabel yang kita buat ya. Misalnya di sini post nama kita simpan dalam variabel nama. Kemudian post tugas, UTS dan UAS kita simpan dalam variabel tugas, UTS dan UAS. Perlu diperhatikan di sini karena PHP otomatisnya datanya terkonversi menjadi string ya, maka untuk memastikan bahwa datanya ini karena nanti akan kita operasikan secara aritmatik,
maka ini perlu kita konversi atau casting menjadi integer ya. Jadi nanti untuk yang ini tidak perlu kita konversi menjadi integer, sedangkan yang 3 ini perlu kita konversi menjadi integer. Karena dampaknya kalau ini tidak dikonversi menjadi integer, nanti akan error ya, karena programnya bisa saja mengoperasikan aritmatika terhadap data-data yang bukan angka, yaitu ketika formnya tidak diisi sama sekali. Berikutnya di sini dia menampilkan data mentah ya. Jadi tadi kita sudah menyiapkan datanya di sini, kemudian data-data mentahnya kita tampilkan di sini ya. Kita tampilkan nama, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS ya. Selanjutnya kita melakukan perhitungan akumulatif ya terhadap nilai ya dengan pembobotan ya, dengan jumlah bobotnya adalah 1 ya. Perhitungannya adalah kum nilai, nanti tugasnya dikalikan 0,2, kemudian UTS-nya dikalikan 0,4, dan UAS-nya dikalikan 0,4 juga. Karena dikalikan 0, ya, maka keseluruhannya nanti kan 1 ya, artinya dia kembali ke nilai 100 ya. Kalau nilai-nilai mahasiswa itu diberikan rentang antara 0 sampai 100 ya. Setelah itu kita tampilkan data mentahnya lagi, yaitu hasil akumulasi nilainya ini ya. Berikutnya kita konversi ya nilai angka akumulatif tadi menjadi nilai huruf ya, dengan ketentuan seperti berikut ya. Di sini kita sudah menyiapkan pesan ya, berisi nilai huruf adalah titik 2 ya. Ini merupakan sebuah string ya, kemudian dilanjutkan dengan output nilai huruf yang akan kita tampilkan ya. Di sini yang pertama menampilkan pesan nilai A, kemudian yang kedua kalau nilainya lebih besar daripada 80, maka di sini akan mencetak pesan nilai B. Lebih besar daripada 60 akan mencetak pesan nilai C. Tapi kalau tidak memenuhi di antara ketiga kriteria ini, maka pesan nilainya adalah E. Selanjutnya kita buat sebuah link yang memungkinkan program ini untuk kembali ke halaman indeks ya. Untuk demonstrasinya, karena sudah kita tunjukkan di awal, tidak kita demonstrasikan lagi di akhir. Jika teman-teman ada pertanyaan atau error saat latihan menggunakan panduan ini, silakan disampaikan melalui saluran komunikasi yang ada, baik melalui komentar atau menghubungi secara langsung. Demikian, terima kasih.